عبده ورسوله آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم. Pengurus Badan Kemakmuran Masjid Al-Mukhlisin yang saya hormati, orang-orang tua saya, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah mari kita ucapkan alhamdulillah, insyaallah nikmat akan bertambah. Kepada Nabi Muhammad mari kita ucapkan salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. InsyaAllah kita akan mendapat syafaat pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada subuh yang berbahagia ini saya mau menyampaikan ada 5 hidayah yang Allah berikan kepada kita menurut para ulama tafsir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebahagian umat Islam atau sebahagian orang terkadang kalau diajak salat ke masjid, Pak, ayolah Pak, sekali-sekali kita salat ke masjid. Bapak tuh jawab, kalian sajalah, aku belum dapat hidayah, kata dia Pak. Kesal pula dengarnya, kadang-kadang mau ditokokkan pula giginya. Dia mengatakan belum dapat hidayah. Sementara para ulama tafsir mengatakan bahwa hidayah itu sudah Allah berikan kepada kita. Bukan hanya kepada manusia, tapi kepada binatang pun dikasih. Jadi binatang itu pun ada hidayahnya. Jadi kalau ada orang mengatakan belum dapat hidayah, berarti lebih parah dari binatang. Maka wajarlah pula Allah bilang, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. A'udzubillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimat hidayah itu kita ambil dari surah Al-Baqarah ayat yang kedua. Untuk menyempurnakannya kita bahas juga sedikit Al-Baqarah ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif lam mim itu kalau di dalam tafsir Jalalain disebutkan wallahu a'lamu bimuradihi bidzalik, dan hanya Allah lah yang mengetahui maknanya. Jadi alif lam mim itu tak tahu kita apa artinya, hanya Allah yang tahu. Ayat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala ada 2. Yang pertama mutasyabihat, yang kedua muhkamat. Jadi alif lam mim itu tergolong ke dalam mutasyabihat. Mutasyabihat itu tidak jelas. Sesuatu yang tidak jelas sulit kita mencarinya. Saya bisa sampai kemari karena sudah di WA-kan Ustadz ini alamatnya, Jalan Lukah. Ustadz Sofyan Sauri meng-WA-kannya. Kalau udah Jalan Lukah aku pikir ini pulang nanti bawa ikan lah, ini kepikir Bang. Karena di kampung saya melukah itu nangkap ikan ya kan. Jadi karena alamatnya jelas maka bisa sampai. Ada ayat yang kedua disebut dengan muhkamat. Muhkamat itu jelas. Mutasyabihat tak jelas, muhkamat artinya jelas. Walaupun di dalam tafsir Jalalain mereka mengatakan hanya Allah yang mengetahui maknanya, alif lam mim tadi.
Tapi ada juganya para ulama dan orang-orang pintar yang berani mengartikan alif lam mim itu. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ada yang mengartikan alif lam mim itu seperti ini. Alifnya itu Allah, lamnya itu Jibril, mimnya itu Muhammad. Tulis ke atas kertas, masukkan ke dalam gelas yang ada airnya, minum, tahan bacok. Gak percaya Bapak? Coba, harus yakin ya. Tulis alif lam mim itu, alif Allah, lamnya Jibril, mimnya Muhammad. Minum, harus yakin. Insya Allah mati. Mau dibuatnya pula ajimat ayat Al-Quran ya. Bapak Ibu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Zalikal kitabu la raiba fih. Demikianlah kitab-kitab Allah. Tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi kitab Allah itu banyak. Ada 4 wajib kita imani. Siapa yang tidak percaya kepada kitab-kitab Allah hukumnya kafirun. Karena sudah masuk ke dalam rukun iman yang keempat. Iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab yang ketiga. Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Bahkan Al-Quran itu pun tak pernah meragukan kita, Pak. Kitab-kitab Allah itu tak pernah meragukan manusia. Kita tak boleh meragukannya. Kemudian kitab-kitab Allah itu pun tak pernah meragukan kita. Tapi ada juga orang bilang kitab Allah itu tukang bodoh-bodohi. Itulah si Yahok kemarin, Pak. Kenapa lah mau kalian dibodoh-bodohi dengan surah apa itu? Surah Al-Maidah ayat 51. Yang ngamuk orang Islam. Seolah-olah kan Al-Maidah 51 itu membodoh-bodohi. Memang dari dulu Bapak Ibu ada aja orang mau menantang Allah tuh. Jangankan kitabnya, Allahnya pun ditantangnya. Itulah Fir'aun. Rupanya Pak, dia mengaku sebagai Tuhan Fir'aun. Allah ditantangnya kan. Jadi Bapak dan Ibu, di saat dia mengatakan dirinya Tuhan, dengar Allah lah pula. Kalau kau Tuhan, ayolah dulu kira-kira siapa lebih hebat. Rupanya matinya pun mati mogapnya. Mati tenggelam. Hendaknya digorok. Hendaknya ditusuk pakai pisau. Mati. Di masa Nabi Muhammad ada yang mau menandingi surah Al-Fil. Musailamah Al-Kadzab. Kalau si Muhammad kata dia menerima wahyu, aku pun menerima wahyu. Inilah Nabi itu Pak. Tapi Nabi palsu. Itu sajanya. Nabi Muhammad diturunkan Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Aku pun menerima wahyu yang kuterima itu tentang gajah juga. Al-fil itu kan gajah. Cobalah dulu kau bacokan. Manalah ayat yang kau terima dari Allah itu. Dibuatnya lah dengan bahasa Arab. Al-fil, mal-fil, wa ma adraka mal-fil, lahu dhunubun wabilun wa khurtumun tawil. Memang kalau dibaca Pak sesuai dengan ilmu tajwidnya macam Quran memang. Tapi begitu diartikan tidak sedap. Gajah. Apa itu gajah? Tahu enggak kalian gajah itu kayak mana? Telinganya lebar, belalainya panjang. Kata dia, anak TK pun tahu kalau gajah itu telinganya lebar. Orang-orang kafir saja ketawa mendengarnya. Apalagi kita umat Islam. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk apalah kitab-kitab Allah itu diturunkan? Maka ayat itu pun dilanjutkan. Hudal lil muttaqin. Huda itu hidayah. Inilah dia Pak, saya ambil tadi. Huda itu sama dengan hidayah. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bapak dan Ibu, Al-Quran itu kalau kita ikuti, di bawahnya kita masuk surga Pak. Insya Allah Bapak Ibu kita semua masuk surga ini. Ibu-ibu mau masuk surga Bu? Jumpa sama Bapak dalam surga mau? Bapak itu tak mau Bu.
Begitu jumpa dalam surga, apa kata bapak? Mak, kau juga aku tengok, kata bapak. Dunia pun kau juga, akhirat pun kau juga, muak kali kau menengok, kata dia. Memang kalau ibu-ibu ditanya Pak begitu, mau ibu-ibu jumpa sama bapak dalam surga? Mau, kata orang itu. Pas giliran bapak-bapak ku tanya, bapak-bapak mau jumpa sama ibu dalam surga? Diam semuanya. Kenapa Pak? Takut aku kena repit Ustaz, kata dia. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah di dalam hadisnya yang artinya, siapa yang menjadikan Al-Qur'an di depannya. Jadi imam itu Pak kan? Jadi kalau saya tadi imam ruku, saya ruku Bapak. Enggak mungkin saya ruku, Bapak Ibu sujud. Batal salat tuh kan? Maknanya Al-Qur'an itu pun begitu. Apa kata Al-Qur'an? Ikut aja kita. Kita jadikan dia imam di depan kita. Maka Al-Quran itu akan menariknya masuk ke dalam surga. Nah, di bawah. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran di belakangnya, nah, dia imamnya, Al-Quran makmum. Kalau tak cocok menurut dia, nah, tak mau dia ngikut. Harus Al-Quran yang ngikut sama dia. Maka Al-Quran itu akan menolakkannya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah huda tadi, petunjuk kan, mengajak kita untuk mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada huda ataupun hidayah. Menurut para ulama tafsir, sudah Allah berikan kepada kita 5 hidayah. Nah, jadi jangan lagi pernah katakan belum dapat hidayah. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, kita ini semuanya sudah dapat hidayah. Dengan hidayah Allah itu kita bisa sholat subuh kemari. Kurasa orang Islam tidaknya ini saja Pak kan? Masih banyak lagi Islam yang lain. Omak-omak pun tidaknya 5 orang ini di sini. Tapi masih banyak lagi omak-omak yang lain. Tapi Allah memilih kita Pak subuh ini. Ini kan manusia-manusia pilihan Allah ini. Iya. Sholat subuh itu adalah sholat yang dipersaksikan malaikat-malaikat Allah. Kenapa begitu? Karena sebelum kita ke masjid ini tadi, sebelum azan subuh, malaikat rahmat sudah turun. Malaikat itu sudah turun. Ditengoknya kita sholat. Apa kata malaikat itu? Ya Allah, begitu aku turun, bapak-bapak ini, ibu-ibu ini sholat subuh. Didoakan malaikat itu kita. Ampunkan dosanya ya Allah. Mudahkan rezekinya, sehatkan badannya. Sampai sholat asar. Sampai sholat asar. Tapi sholat asar juga sholat dipersaksikan malaikat. Kenapa? Karena malaikat mau naik. Melaporkan hasil catatannya kepada Allah. Begitu sholat asar kita berjamaah, apa kata dia? Tadi ya Allah sholat subuh berjamaah. Ini sholat asar berjamaah. Sehatkan badannya. Didoakannya lagi Pak. Banyakkan rezekinya. Sampai besok subuh. Jadi kalau kita sholat subuh berjamaah dan sholat asar berjamaah, 24 jam kita didoakan malaikat-malaikat Allah. Tapi jangan mengakali. Kata Ustaz itu subuh sama asar saja. Tak pula begitu. Ya. Bapak dan Ibu, kita ini adalah orang-orang yang imannya mantap. Orang yang hadir ke masjid subuh-subuh ini, kita ramai bukan dilihat dari kekuatan tenaga, tapi dari kekuatan iman. Seandainya masjid itu penuh karena dilihat dengan kekuatan tenaganya, maka yang paling banyak ke masjid adalah anak muda. Karena anak muda pula lebih kuat dari kita kan. Kadang-kadang kita kena asam urat 5 meter aja udah berhenti berjalan. Tapi Allah pilih kita hari ini yang imannya mantap, lebih banyak yang tua daripada yang muda. Seandainya balasan solat subuh berjamaah nih ditunjukkan sama kita Pak, merangkak pun kita mau. Merangkak, merayap gaya ular itu. Tapi tak disebutkan. Bapak dan Ibu, tak usahlah dulu balasan Allah, balasan manusia lah. Seandainya Masjid Al-Mukhlisin punya kas 5 miliar. Siapa yang solat subuh berjamaah, pulang solat subuh dikasih 2 juta seorang. Mak, gawat. Yakin saya Bapak dan Ibu, yang baru beranak pun datang kurasa kemari kan. Anak bayi dapat 2 juta.
Tapi taklah begitu Allah Subhanahu wa taala itu. Balasannya lebih dahsyat daripada uang 2 juta tadi. Jadi kita ini adalah pilihan Allah. Dalam kegelapan kita berjalan. Tadi saya kemarin ada ibu-ibu berjalan dari sana. Jauh, Pak. Mau ku bonceng juga tadi kan. Agak sogan juga awak ya kan. Nanti marah pula lakinya pula kan begitu. Udah tahankan ibu lah, aku pikir kan. Iya, oh janda. Nanti begitu sampai ke muslimat bercewek sama ustaz kata orang itu pula. Kan ada juga ustaz nih Pak yang apa? Suka bonceng jamaahnya kan? Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata para ulama tafsir, hidayah yang Allah berikan kepada kita adalah hidayah ilham. Diberi kepada manusia, juga diberi kepada binatang. Bapak dan Ibu, hidayah ilham itu adalah artinya perasaan, insting, ataupun naluri. Ini perasaan, semuanya kita punya perasaan nih. Kalau dibanding dengan binatang, terkadang perasaan binatang itu lebih tinggi daripada kita. Semut kalau hujan, belum lagi hujan dah tahu dia bakal datang hujan. Itu hebatnya semut. Jadi kita tengok semut tuh di pinggiran rumah kita, keluar semut tuh. Bentar lagi hujan itu Pak. Hebat. Ya, semut tuh perasaannya luar biasa. Bapak dan Ibu, antara laki-laki dengan perempuan, yang paling tinggi perasaannya adalah perempuan. Makanya yang banyak korban perasaan perempuan. Diputuskan cowok itu bunuh diri dia. Macam bapak itu aja ada laki-laki di dunia ini. Tapi itulah namanya perasaan. Kemudian contoh yang berikutnya, perempuan lebih tinggi perasaannya dibanding dengan laki-laki, itu ditengok nanti kalau wirid Yasin. Ibu-ibu kalau wirid Yasin macam pulang kampung. Tengok apa nanti? Bosar-bosar tasnya Pak. Ada tisu di dalam, kalau ada risol lebih 2 biji dibungkus orang tuh, ya. Iya betul, dibungkus itu. Kenapa dibungkus? Nanti pulang ke rumah ditanya anak. Ya, orang itu itulah. Rela ibu-ibu ini tak makan di pengajian tuh. Kenapa? Mereka pikirkan anak atau cucunya di rumah. Subhanallah. Bapak-bapak nih, jangan harap bawa tas pun tidak, bawa Yasin pun tidak. Dimakannya nasi goreng tuh di pengajian tuh, iya kan? Minumannya jus pokat. Sampai ke rumah tanya anak, mana gorengnya ya? Oh, kata dia Pak, itu ditunjukkannya sama anaknya. Itulah perasaan itu tadi. Jadi ditanya Bapak Ibu, untuk apa hidayah ilham atau perasaan itu Allah berikan kepada kita? Dengan ilham, maka terciptalah rasa cinta di antara manusia. Binatang itu dengan perasaannya ada cinta. Boleh mencintai Ustaz? Ya boleh. Dalam bahasa Islamnya mahabbah. Itu cinta. Pacaran yang tak ada. Kadang-kadang orang mengartikan mahabbah itu pacaran. Tapi mahabbah itu cinta. Bapak dan Ibu, cinta yang pertama yang harus kita tunjukkan adalah kepada Allah dan Rasul. Ini yang pertama. Orang yang merasakan manisnya iman adalah orang yang mampu mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cintanya daripada keduanya. Jangan pula Bapak dan rahmat Allah kita mencintai manusia lebih hebat cinta kepada manusia daripada kepada Allah. Bisa seperti itu? Bisa. Ibu-ibu, siapa yang tak sayang sama anak? Ya. Tapi terkadang gara-gara cinta sama anak, bisanya kita meninggalkan sholat Pak. Ini dulu bapak-bapak yang tua-tua ini, banyaknya meninggalkan sholat gara-gara anak. Tapi terkadang anak tak tahu diri pula. Ibu dulu ada juga meninggalkan sholat gara-gara anak. Ada. Contoh, ibu punya anak bayi yang masih asila. Biasanya oma-oma ini kalau sholat isya kan jam 9 tuh Pak. Kadang-kadang lewat. Karena suaminya sholat ke masjid. Maka ibu tuh nanti sholat isyanya jam 9. Ada juga yang sholatnya jam 12. Ibu-ibu ini Pak. Gara-gara ikatan cinta. Nenek pun nonton ikatan cinta. Ya Allah ya Karim. Mau bercinta lagi nenek ini kupikir Pak. Tapi sor pula orang itu menontonnya itu. Ya. Bapak yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jam 9 ibu itu mau sholat isya.
Begitu ibu tu takbir Allahu Akbar, anak tu pun nangis lah bu Pak. Wah, kata anak, bisa ibu solat anak menangis? Ibu batalkan solat tu. Dibatalkan solat tu. Jadi bapak dan ibu, niat ibu tu, ku batalkan solatku, ku asihkan dulu anakku, kan itu kan? Nanti udah tidur dia, baru aku solat. Nah, niatnya begitu. Paling enak pula mengasihkan anak tu golek. Diasihkannya lah anaknya. Anaknya tak tidur-tidur. Mamaknya pula yang duluan tidur, Pak. Begitu dia mau salat Isya, as-salatu khairum minan naum. Mau salat Isya, azannya azan subuh. Berarti ibu meninggalkan salat gara-gara cinta kepada makhluk. Berarti belum mantap iman kita kan? Saya bilang iman saya mantap, kan begitu. Tapi memang begitulah. Nah, Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak dan Ibu, kalau sudah paham kita ada perasaan di antara kita, maka jagalah perasaan orang lain. Menjaga perasaan. Terutama istri kepada suami. Ibu pernah dimarahi bapak ibu. Jangan marah-marah sama istri, Pak. Betul. Nanti kalau sudah mati bini itu juga yang bingung. Saya kalau bertengkar sama bini, satu hari tak cakapan, poning kepalaku, Pak. Betul. Biasanya pula, ini mau sholat subuh tadi, dek teh manis. Langsung cair nih itu, Pak. Kau udah berantem, dek teh manis. Buat kau sendiri, kata dia. Apa tak poning awak ya kan? Umar bin Khattab. Ini kan singa padang pasir nih, Pak. Singa kalau tidur, Pak, dibangunnya apa enggak nerkam. Tapi istri Umar bin Khattab merepet, diam aja dia Pak Umar itu. Merepet, diam aja dia. Enggak mau dia melawan. Karena dia pun tahu perempuan nih, diam saja pun kita, Pak, bisa makin panah. Kan begitu. Diam aja. Abang udah dikasih tahu pun diam aja. Kan jadi masalah kan? Kalau dilawan nanti abang udah dikasih tahu melawan juga. Ujung-ujungnya berantem jadinya. Bapak yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, diam aja Umar. Setelah bercakap istrinya, Pak, setelah merepet, apa kata Umar? Udah siap kau merepet, Dek, kata dia. Udah, Bang. Nah, diam kau dulu, aku dulu bercakap, kata Umar. Gantian bercakap tuh rupanya, Pak. Apa kata Umar? Yang dicakapkannya pun bukan membalas repetan istrinya, tidak. Kata Umar, Adek, sakitnya repetanmu tidak sesakit anakku yang kau lahirkan. Nah, itu dia, Pak. Melahirkan anak bapak, mau mati, Pak, mau lahirkan itu. Nah, makanya jaga baik-baik. Perempuan ini minas sulbi wat taraib, dari tulang rusuk yang bengkok. Makanya rata-rata perempuan ini bengkok semua, Pak. Yang namanya bengkok meluruskannya payah. Seperti bermain layang-layangnya, Pak, kalau mengurus istri ini, ya. Makanya bengkok itu ada 3. Ada yang pertama bengkok ubi. Nah, ubi itu, Pak, dipatahkan, dimarahi dia, lurus patah. Nah, tak lurus. Ya. Yang bengkok itu diluruskan, patah, putus maksud saya. Bercerai, kan? Ada juga bengkok itu bengkok sabut. Sabut itu tak ada yang lurus tuh, Pak. Sabut kelapa itu. Dimarahi, diingatkan, diluruskan, patah tapi tak putus. Nah, itu dia. Masih satu rumah, tidur satu tempat tidur, tapi belakang-belakangan lah. Satu ngadep ke barat, satu ngadep timur. Tapi ada bengkok perempuan tuh yang bagus, namanya bengkok rotan. Nah, ini yang bagus tuh. Rotan tuh bengkok diluruskan, tidak patah, tidak putus 100%. Tapi kalau dibiarkan bisa bengkok lagi. Di kampung saya, meluruskan rotan tuh supaya cepat lurus, pakai obor dibakar. Jadi kalau bapak-bapak mau luruskan ibu nanti, pakai obor. Insya Allah mati ibu itu ya. Nah, Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi perasaan insan sama, ingin dipuja dan dimanja. Suami istri itu, Pak, silakan bermanja-manja, enggak jadi masalah. Tapi bermanja-manja itu di dalam rumah, jangan di luar rumah. Jadi kalau kita lihat Bapak dan Ibu, Nabi Muhammad bersama Khadijah, itu mesra, Pak. Mesra. Tapi dalam rumah, kita kan tidak, di luar rumah yang mesra.
Kalau undangan, pegangan. Ngelendet. Macam monyet sama anaknya, Pak. Lengket aja. Sampai rumah pulang undangan, bertengkar. Enggak perlu ditunjukkan. Dan yang melihat kita pun bukan orang yang sudah menikah, Pak. Tapi masih ada anak muda yang belum menikah. Apa kata mereka? Oh, rupanya kalau orang pacaran tuh laki-laki dengan perempuan berjalan, pegangan tangan. Ngikut orang tuh karena kita tunjukkan. Takutnya kita mendapatkan dosa jariah. Itu dia tadi. Nabi Muhammad pulang dari berdakwah. Capek berdakwah itu. Ditengoknya Khadijah dalam rumah sedang menyusukan Fatimah. Disusukan Fatimah. Ada pemandangan yang luar biasa yang dilihat oleh Nabi Muhammad. Apa pemandangannya? Nabi Muhammad melihat Fatimah sedang menyusu, tapi yang dihisapnya bukan lagi ASI, tapi darah yang keluar. Darah yang keluar. Kenapa darah yang keluar? Karena harta mereka habis memperjuangkan agama Allah. Bukan enggak kaya Nabi Muhammad. Dulu kami di Ibtidaiyah, itulah pula guru kami itu. Nabi Muhammad tuh miskin. Dibilang orang tuh begitu, Pak. Nabi Muhammad tuh kaya, tapi kekayaannya habis. Untuk apa? Memperjuangkan agama Allah. Nabi Muhammad tuh pernah mendapatkan hasil dari Siti Khadijah sebelum menikah. Dia bisa membeli 100 ekor unta. 100 ekor unta itulah dibuatnya mahar menikah dengan Khadijah. 1 ekor unta 30 juta. 30 juta kali 100. Berapa duitnya itu, Pak? Tidak terhitung. Taruhlah 3 miliar. Aku terima nikah Siti Khadijah, maharnya 3 miliar rupiah tunai. Ada mahar ibu dikasih bapak begitu waktu nikah. Kalau ada waktu akad nikah, kalau tak pingsan mati ibu menengoknya. Betul. Aku terima nikah Syanu binti Syanu, maharnya 3 miliar rupiah tunai. Tengok ibu tuh duit tuh. Langsung pingsan. Kekayaan habis. Sehingga karena kekayaan mereka habis memperjuangkan agama Allah, enggak ada gandum yang mau dimakan. Perut Khadijah keroncongan, kelaparan. Ternyata Fatimah pun juga lapar, dihisapnya teruslah sehingga darah yang keluar. Datang Nabi Muhammad, dipindahkan Fatimah dari pangkuan Khadijah. Barulah Nabi Muhammad tidur di pangkuan Siti Khadijah. Mesra apa tidak, Pak? Mesra kan? Nabi Muhammad tidur, kepalanya di pangku Khadijah. Ibu pernah buat gitu sama bapak? Jangan pala harap. Tapi namanya pun mencontoh Khadijah, buat besok malam, iya kan? Nampak laki kita mau tidur, sini. Kurasa bapak itu pun ngomong, kurasa buang tabiat ya kau ni kata bapak. Tahmatinya kau malam ni kata dia. Bapak yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi saling mencintai. Kita mesra dengan pasangan kita, boleh-boleh saja, tak jadi masalah ya. Jadi hidayah ilham adalah insting naluri ataupun perasaan. Yang kedua, menurut para ulama tafsir, hidayah yang Allah berikan kepada kita adalah hidayah hawas. Hawas itu artinya adalah panca indera. Dikasih sama manusia, juga dikasih sama binatang. Ada mata untuk memandang, ada tangan untuk menggenggam, ada lidah untuk merasa, ada kaki untuk berjalan. Jagalah baik-baik ini, Pak, yang Allah kasih ini. Ya, kita sholat subuh di sini kan, membawa tubuh kita kemari, ini menjaga sebenarnya. Bagaimana menjaga mata itu, Bapak dan Ibu? Bacalah Al-Quran setiap hari, menjaga mata. Ada murid saya ngaji, tapi udah berhenti, Pak, 4 tahun nih. Kenapa berhenti? Tak mau bertambah muridnya. Berkurangnya, Pak. Karena murid saya itu nenek-nenek semua. Bermatianlah pula. Yang masuk tak ada. Ada di sebelah masjid Miftahul Iman Jermal 7. Saya tinggal di Jermal 7, Pak. Ada Nek Inem namanya. Dia usianya 78 tahun waktu itu. Dia baca Quran enggak pakai kacamata. Jadi saya tanya, nenek enggak pakai kacamata baca Quran? Iya. Kalau berjalan pakai kacamata. Terbalik kan? Jalan begitu lebar pakai kacamata, baca Quran tak pakai kacamata. Kenapa bisa nenek bisa melihat tulisan Arab yang begitu kecil? Apa kata nenek itu? Sup, kata dia.
Dia manggil saya Usup aja itu. Saya dulu mulai dari anak gadis. Setiap habis sholat, saya usahakan pinomat 10 ayat membaca Al-Quran. Jadi terbiasa rupanya Pak, dijaga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena hidayah hawas ini Bapak Ibu pelan-pelan akan ditarik Allah. Akan ditarik. Maka tanda-tanda kematian itu sebenarnya ada dalam diri kita. Termasuk itulah tadi. Kata orang Minang begini. Anak menasihati omaknya. Tando-tando orang mau mati yo mama adolimo. Ada 5 tanda orang mau mati Pak. Mana tahu ada sama bapak nanti. Giginya guguah, matanya kebuah, uban bata buah, pipinya kondua, makanannya pun buah, ala dikit kaliang kubuah. Kamu udah beruban, siap-siap lah Pak. Mata kita dulu jauh bisa memandang mata kita ini Pak. Tapi hari ini sudah minus, tak bisa lagi melihat. Gigi kita dulu Pak, semua kacang-kacangan lewat. Sekarang yang bisa kita makan hanya agar-agar dan ongol-ongol. Betul. Kalau kita Pak Wirid Yasin ada kacang tanahnya itu Pak, atau kacang apa namanya, kacang gorengnya. Udah tua kita Pak, mana kita makan tuh? Nengoknya ya jijik awak ini. Dibuka pun tak tertolan kok, ini kan begitu. Nah, walaupun begitu ku coba lah dulu kata kakek itu. Dicobanya sampai rumah enggak lumat-lumat. Kenapa? Tak ada lagi giginya. Kan ditarik Allah namanya itu kan. Kaki kita pun berjalan udah tak sanggup lagi. Maksudnya apa? Mendekati kepada kematian. Semuanya bakalan mati kita ini Pak. Kalau sudah dipanggil Allah. Bila Ijrail datang hampiri, tinggallah harta emas dan perak. Sebesar apapun rumah kita Pak, isinya semua kita tinggalkan. Tiada lagi gunanya harta, kawan karib, sanak saudara, tinggal semua yang dikasihi, hanyalah amal pembela kita. Makanya wal asri, demi masa, waktu yang mematikan kita. Suatu saat Allah akan mendatangkan kematian kita dengan takdir yang sudah ditentukan. Sedihnya kita itu Ustaz, sesedihlah. Keluarga yang ditinggalkan pasti sedih. Tapi hati-hati, sedih ini ada 2 Pak. Ada sedih buatan, ada sedih betulan. Nah. Ibu-ibu kalau suaminya meninggal, sedih Bu? Tidak ada yang jawab, berarti tak sedih Ibu. Pasti sedih. Bapak-bapak meninggal ibu itu, senyum-senyum saja ibu. Bapak itu, ada memang model laki begitu. Mati bininya, senyum-senyum dia. Kenapa senyum? Bapak itu bini bapak yang mati. Merepet aja Ustaz yang kudoakan itu kata dia. Makbul pula doa kata dia. Didoakannya bininya mati. Bini tetangga mati. Menangis pula dia. Kan terbalik itu kan. Itu kan bini orang tuh yang mati. Kok bapak yang sedih? Mantanku itu Ustaz kata dia. Rupanya karena mantannya pula. Terlihat sedih buatan dengan betulan itu. Ini pada cerita Nabi Yusuf. Bukan karena saya penceramahnya Yusuf, ceritanya Nabi Yusuf, tidak. Nabi Yusuf itu sangat disayangi oleh ayahnya, Nabi Yakub. Karena kan sayang sama anaknya, sehingga bapak dan ibu cemburulah saudaranya yang lain. Cemburu. Sudah pastilah bapak ibu, kita sayang sama anak yang soleh, iya kan? Anak ibu, bapak ada yang rajin sholat, ada yang tukang narkoba. Mana yang lebih bapak ibu sayangi? Sudah pasti yang rajin sholat. Jadi Nabi Yusuf pun begitu, sangat disayangi oleh Nabi Yakub alaihissalam. Cemburulah saudaranya. Supaya kasih sayang itu pindah kepada mereka, mereka pun berencana, kita bunuh Yusuf. Nah ini dah Pak, kita bunuh Yusuf. Apa kata saudaranya? Ya, kami mau bawa adik Yusuf jalan-jalan. Mana? Padang pasir. Apa kata Nabi Yakub? Jaga adik kalian Yusuf itu baik-baik ya. Iya ya. Ternyata bapak ibu dimasukkan orang itu ke dalam sumur.
Untung aja bapak dan ibu tak berair sumur itu. Pikir orang itu berair. Itulah kalau orang baik itu deckingnya Allah, Pak. Kita ini orang baik kita, insya Allah decking kita Allah. Jadi tak usah pula takut sama corona itu, Pak. Corona itu kan Tuhannya Allah. Kita juga Tuhan kita Allah. Melihat orang yang takut atau tidaknya, Pak, dengan corona itu, nengok maskernya aja lah. Iya betul, nengok maskernya aja. Kalau maskernya lengket aja kan, nah, itu takut kali itu, iya kan? Menjaga diri, ya. Saya termasuk orang yang percaya tak percaya, Pak, saya dengan corona ini, ya. Ada, tapi tak apalah mematikan, ya. Kenapa Bapak dan Ibu? Orang tuh ada yang percaya tak percaya karena maskernya pindah-pindah. Nah, kadang-kadang ke janggut pula dibuat. Nah, kadang-kadang dicopotnya taruhkannya ke kantong. Alhamdulillah kita di Jalan Lukah ini tak ada yang takut bu tengok, Pak. Iya betul. Luar biasa. Tak ada yang pakai masker. Hah? Corona yang takut ya. Alhamdulillah karena iman itu tadi. Jadi Bapak Ibu, decking Nabi Yusuf itu Allah, dimasukkan ke dalam sumur diselamatkan Allah. Sebelum dimasukkan ke dalam sumur, bajunya dibuka. Dipotonglah binatang, darahnya ditaruh ke baju Yusuf. Orang itu pun pulang. Nangis orang itu, Pak. Ya, Yusuf mati. Buatan atau betulan? Nangis buatan. Terkejutlah Nabi Yakub. Kenapa mati? Dimakan binatang buas. Karena anak yang dicintainya dikabarkan mati, menangislah Yakub. Ini betulan ini kan, menangis ini karena sayang. Berapa lama Yakub menangis? 4 tahun lebih, Pak, menangis. Sehingga matanya dibutakan Allah. Rupanya kalau menangis itu pun tak apa boleh lama-lama kali menangis, Pak, betul. Itu pun peringatan juga itu. Sekaligus menunjukkan mukjizat. Apa mukjizatnya Bapak Ibu? Salah satu kejadian yang terjadi pada tanggal 10 Muharram adalah mata Nabi Yakub disehatkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Bapak dan Ibu terlihat sedih di saat ada kematian, tapi kesedihan itu ada yang buatan dan ada juga yang betulan. Bapak Ibu, jaga hidayah kita, hidayah hawas dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hidayah yang Allah berikan kepada kita adalah hidayah akli, akal. Diberi kepada manusia tapi tidak diberi kepada binatang. Inilah yang membedakan manusia dengan binatang. Makanya kalau kita tidak bisa menggunakan akal dengan baik, maka kita seperti binatang. Allah menciptakan makhluk itu, ada yang berakal tapi tak bernafsu. Itulah malaikat. Sebagian makhluk itu diciptakan Allah, ada yang bernafsu tapi tak berakal. Itulah binatang. Sebagian makhluk itu diciptakan Allah, mereka berakal, mereka juga bernafsu. Itulah jin dan manusia. Mana lebih duluan diciptakan Allah, jin atau manusia? Nah, jin duluan rupanya, Pak. Makanya kalimat dalam Al-Quran itu jin duluan. Wa ma khalaqatul jinna wal ins, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah. Nah, jadi Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kayak mana kehidupan manusia, begitulah jin tuh. Alamnya yang berbeda. Alam mereka gaib, kita nyata. Makan kita, mereka juga makan. Apa yang mereka makan? Yang pertama yang mereka makan adalah darah. Jadi jin itu bisa makan darah. Makanya perempuan hamil, nah, janin itu kan, janin itu. Kalau di kampung saya azan maghrib, jangan keluar rumah. Nah, kenapa? Itu jin atau setan itu berkeliaran, paling ganas di waktu maghrib itu. Nah, baru kemudian jin itu makan tulang, tapi bukan tulangnya orang Mendeling. Tulang orang Mendeling marga Siregar, ya kan? Nah. Jadi kalau Bapak Ibu makan sop di musim kurban, habis makan sop itu kan ada tulangnya kan. Jangan biari di apa? Di cucian piring. Khawatir kita, Pak, mereka makan tulang tersebut. Mereka jilat di tulang-tulang. Dan dulu juga diajarkan oleh orang tua kita habis makan cuci tangan.
Jadi mereka makan dari bekas-bekas makanan yang di tangan kita ini. Langsung cuci tangan tuh Pak, kalau dulu. Kalau Rasulullah memang nggak dicucinya Pak, habis makan tapi dihisapnya. Sehingga bekas makanan tak ada, menjadi sunnah, ya kan? Jadi kalau dijilati jin tuh tadi bekas makanan di tangan kita, gatal tangan tuh. Orang Medan salah pula. Aku Ustaz gatal tangan mau nengok duit aku ini. Kata dia pula memegang duit. Kepala otak kau nengok duit kata lakinya, ya. Nah, Bapak yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, jadi kita makan, jin itu juga makan. Bapak yang rahmat Allah, diciptakan Allah kita punya akal dan punya nafsu. Diciptakan manusia laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baik penciptaan. 40 hari pertama kita, alam rahim itu alam kedua, Pak. Alam pertama alam ruh yang kita lalui, alam kedua adalah alam rahim. Di alam rahim itu 40 hari pertama alaqah. Alaqah itu segumpal darah. Menurut salah seorang ilmuwan Amerika Serikat yang bernama Keith Elmore, alaqah itu bisa diartikan seperti lintah penghisap darah. Jadi kita ini macam lintah nih Pak, dalam kandungan ibu kita. Kita hisap darah mama kita 9 bulan 10 hari. Ada ibu-ibu yang marah kepada kandungannya, Bu? Enggak ada. Mungkin mama itu terus bilang, hisap terus darahku nak, hisap terus darahku nak. Begitu dilahirkan ditimbang 3 kilogram. Berarti bayi itu menghisap darah ibunya sebanyak 3 kilogram. Ada 4 kilogram, berarti 4 kilo lah dihisap darah mamanya. Anak saya ada 3. Yang pertama lahir, begitu ditimbang 4,7 kilogram, normal. Begitu dia menangis, ku tengok, oh lintah, ku bilang. Bapak yang rahmat Allah, makanya dengan pengorbanan ibu kepada kita, tidak ada alasan untuk durhaka kepada kedua orang tua kita. Enggak ada alasan, sikit pun tak ada. Sekalipun anaknya muslim, ayah omaknya kafir, wajib berbuat baik. Menyembah Allah dengan buat baik sama orang tua, jaraknya hanya 1 titik saja. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, titik, wa bil walidaini ihsana. Allah memerintahkan kamu untuk tidak menyembah selain Allah dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Makanya kita laki-laki suami ini Pak, jangan takut sama istri. Jangan takut sama istri, gara-gara cinta sama istri, terlupakan cinta kepada orang tua. Tidak boleh, ya. Tapi ada juga laki-laki ini Pak, preman pun dia takut sama bininya. Oh, kalau di jalan jangan tanya. Tato harimau di dadanya Pak. Berjalan dia buka baju, nampak anak-anak tuh, lari anak-anak tuh. Harimau berjalan kata orang tuh. Begitu preman tuh pulang ke rumah, tunduk harimaunya Pak. Ditanyanya tatonya, kenapa tunduk kau? Katanya, ada singa merepet, kata dia. Rupanya bininya lebih parah dari harimau Pak, makanya takut dia. Nah jangan ya, Bapak yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita alaqah seperti lintah penghisap darah ya. Jadi Bapak dan Ibu, akal ini ditempatkan di sini biasanya Pak ya, otak di atas, di tempat paling tinggi. Makanya kalau ada orang menyakiti seseorang, paling kita bilang enggak berotak. Nah, kira-kira begitu kan? Tak berakal itu. Jadi Bapak dan Ibu, setiap lupa pukulannya pasti kemari. Hebat Allah itu membuat akal dalam diri manusia itu paling atas Pak. Dan disunnahkan ditutup ketika sholat pakai penutup. Ya. Jadi kenapa Bapak semalam enggak ikut wirid? Astaghfirullahaladzim. Lupa saya. Nah, ini lupa, akalnya lupa. Enggak pernah pindah tuh kemari. Enggak pernah. Kenapa Bapak semalam tak datang? Astaga, enggak mungkin itu Pak. Kenapa? Karena akalnya di sini. Salah satu yang jatuh ke tempat sujud ketika sholat adalah, iya ini dia, jatuh ke tempat sujud. Nah, jadi makanya Bapak yang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, akal yang tinggi di atas ini, gunakanlah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Yang keempat, hidayah yang Allah berikan kepada kita adalah hidayah ad-din, agama. Innad dina indallahil Islam. Agama yang paling diridhai Allah adalah agama Islam. Jangan murtad kita dari agama Allah nih Pak, ya. Tapi Bapak dan Ibu, banyak nanti orang yang murtad. Siapa yang paling banyak murtad? Perempuan, Bu. Banyak murtad perempuan nanti. Karena perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki. Sekarang saja Bapak Ibu,
Laki-laki 1, perempuan 8. 8. Nanti di akhir zaman, sebelum turun Dajjal tuh, laki-laki 1, perempuan 50. Bayangkan Bapak itu. Sekarang aja laki-laki 1, perempuan 8. Kita nikahi 1, yang 7 lagi siapa nikahinya? Makanya yang banyak menjadi penzina perempuan. Dalam Al-Quran perempuan duluan. Wazzaniyatu wazzani. Penzina perempuan, baru penzina laki-laki. Tapi kalau pencuri, laki-laki yang banyak. Wasyariqu wasyariqatu. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan. Karena rata-rata pencuri itu laki-laki, Pak. Penzina itu rata-rata perempuan. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa perempuan itu banyak yang murtad, Bapak dan Ibu? 1, tadi karena lebih banyak perempuan, dan perempuan itu juga asalkan melihat Dajjal langsung tergoda. Nah itu dia, Pak. Langsung tergoda. Makanya kita disuruh mengamalkan untuk membaca surah Al-Kahfi setiap Jumat. Membaca. Yang bagus itu menghafal. Finomat 10 ayat. Kalau udah hafal 10 ayat, Dajjal nggak bisa memurtadkan kita. Nggak bisa Ustadz menghafal, membaca pun agak borat, udah rabun. Maka pindah kita Bapak Ibu, supaya nggak kena pindah Dajjal. Kemana kita pindah? Makkah, Madinah. Karena 2 ini tak bisa dimasuki oleh Dajjal. Tapi tak bisa kita sekarang ke sana, corona, ya kan? Mau umroh pun tak bisa. Baru ketiga, berpegang teguh kepada tali agama Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak beramal Bapak dan Ibu, ya. Dajjal itu pasti akan datang. Dari mana keluarnya? Dalam buku Muhammad Isa Daud, dialog dengan jin muslim, dia keluar dari Khurasan. Ciri-cirinya matanya 1. Di mana sebagian berpendapat matanya itu di sini katanya. Enggak ada mata Dajjal itu di sini. Dajjal itu kata Rasul, tubuhnya sama dengan kita. Tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Matanya tetap 2, sama seperti kita. Tapi dari otaknya ini keluar lemak, menutupi wajah sebelah kanan. Sehingga yang lihat sebelah kiri, maka matanya 1. Bukan 1 segini, tidak. Ya. Tapi tidak semuanya yang matanya 1 Dajjal. Itu juga harus paham kita. Ada nanti kakek-kakek baru operasi katarak sebelah, ya kan? Inilah dibilang Ustaz tuh kurasa matanya 1. Tidak, ya. Jadi Bapak yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, ada kejadian jamaah saya di Perumnas Mandala, murtad dari agama Allah. Murtad karena apa? Karena pacaran dengan laki-laki yang tak beragama Islam. Memang tampan, tapi tampan itu tak termakan. Bapak yang rahmati Allah, ada waktu lapar kita tengok tampan orang, konyang-konyang, enggak ada konyangnya itu. Jadi Bapak dan Ibu, rupanya hamil duluan. Betul lah lagu itu rupanya Bapak Ibu. Kalau tak betul, enggak datang judul lagu. Ku hamil duluan, sudah 3 bulan, betul hamil duluan. Jadi Bapak dan Ibu, ada istilah program mereka, memurtadkan 1 orang Islam itu pahala sama mereka. Makanya kalau pacaran, tak usah percaya sama mereka. Udah dibilang Allah, nikahkan anakmu dengan mukmin, kan begitu. Jadi Bapak yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi karena cinta udahlah selesai. Hamillah Bapak Ibu. Didatangilah laki-laki itu. Kau harus bertanggung jawab. Siap. Gentleman pula, Pak. Aku bertanggung jawab. Masuk Islam kau? Enggak. Itu dia, Pak. Jadi masalah tuh. Aku mau bertanggung jawab kalau dia ikut ke dalam agamaku. Tapi kalau enggak, aku tak mau. Kulaporkan polisi. Silahkan. Mana bisa dilaporkan? Karena perbuatan itu atas dasar suka sama suka. Enggak bisa dilaporkan. Apa kata ayahnya? Nak, biarlah kita pelihara anakmu nanti, asalkan kau enggak murtad. Iya ya, bawa ke rumah 2 hari. Melarikan diri ke rumah kawan tuh. Di Perumnas tuh, dekat-dekatan rumahnya. Dibawa ke gereja, dibaptis, kemudian dinikahkan. Lahirlah anak. Yang lebih menyedihkan itu, bukan lagi pula soal murtadnya itu, Pak. Ayahnya kan sering sholat subuh ke masjid. Sholat subuh. Rupanya selisih dia sama anaknya sambil gendong cucunya tadi. Kenapa selisih? Karena laki-laki itu tak punya pekerjaan. Jadi untuk menafkahi dia dan anaknya, perempuan itu rela untuk mencari nasi basi, makanan babi. Nah itulah dia.
Nah, jadi mata tuh tak menangis lagi, hati yang sudah menangis. Tak termakan tampan tuh, ya kan begitu. Jadi bapak dan ibu kan udah cinta dia sama lakinya, mencari makanan babi pun tak apa-apa. Nauzubillah, summa nauzubillah ya. Jadi bapak dan ibu jangan percaya, jangan kasih anak kita pacaran, ya. Apalagi yang tak seagama sama kita. Ini kadang-kadang oma-oma nih, ku bawa bentar anak ibu, ya pergilah, kata dia. Tegaslah, kata Ustaz Arbus Somad, ku bawa ya bentar beli mie ayam, ndak bisa. Nanti ku bawakan untuk ibu, pergilah, kata dia. Jadi bapak dan ibu disogoknya pula ya. Jadi bapak ibu jaga agama baik-baik. Yang terakhir, hidayah yang Allah berikan kepada kita adalah hidayah taufik wal ma'unah. Apa itu hidayah taufik wal ma'unah? Hanya Allah yang menentukan mau sama siapa dikasih, Pak. Sama tukang zina tiba-tiba taubat. Nampak kita itu, Pak. Itu dulu bapak tuh tukang judi itu. Sekarang rajin pula sholat. Nah, inilah dia. Jadi bapak dan ibu, yang tukang judi aja dikasih Allah. Tukang zina dikasih Allah. Apalagi kita yang rajin sholat, sudah pasti dikasih Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan ibu, Anton Medan, perampok kelas kakap tuh kan. Kelas kakap. Dia pernah ceramah ke Tanjung Balai bersama partai PBB. Jadi ustadz dia, subhanallah. Luar biasa, perampok jadi ustadz, ya kan? Itulah hidayah taufik wal maunah tadi. Ada kejadian di Padang, Bapak Ibu. Anak muda tukang curi ayam. Asalkan hilang ayam awak, dia mengambilnya. Rupanya mencuri ayam ini gampang, Pak, supaya tak berbunyi. Bukan berarti aku maling ayam, tidak ya. Dibawa ke kandang itu bawang putih, Pak. Bawang putih itu. Dipotong-potong, dicekek pun liar ayam itu tak akan berbunyi. Coba Bapak nanti, tapi ayam sendiri, jangan ayam orang. Rupanya suatu saat ketahuan anak muda itu nyuri ayam. Dikejar-kejar masalah Bapak Ibu. Berondoklah dia ke dalam sungai sampai subuh. Karena ditunggu orang pula. Kalau di kampung-kampung tuh tahulah Pak, masjid dan musola itu kalau nggak di pinggir sungai, pinggir laut. Karena tak adanya pula air pet sana, asalkan beruduk mandi ke laut. Jadi Bapak dan Ibu rahmati Allah, dengan dinginnya udara, dinginnya air laut dan syahdunya suara azan, disitulah masuk hidayah taufik wal ma'unah tadi. Hayya 'alas shalah. Masuk hidayah tadi. Kita kan nggak tahu kita kan kapan masuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Di samping hidayah yang 5 tadi ya. Jadi sekarang menurut ceritanya Bapak Ibu, jadi ustadz maling tuh. Hebat kan? Nah, itulah kalau sudah Allah menghendaki. Jadi Bapak Ibu, kalau mencari menantu laki-laki, kayak mana nanti kira-kira maunya? Mantan maling atau mantan ustadz? Hah? Kalau mantan maling, malingnya jadi ustadz. Kalau mantan ustadz, ustadznya jadi maling. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, makanya supaya orang dapat hidayah, azan tu yang mantap. Alhamdulillah, qori pula yang azan tadi. Iya kan? Qori pula. Iya. Jadi Bapak Ibu, enggak, yakin saya tidak ya. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi itu mendapatkan hidayah orang gara-gara azan yang enak. Sepanjang mana suara muazan kata Rasulullah, sampai disitulah diampunkan dosamu. Subhanallah. Jadi makin panjang azan itu makin baik untuk orang yang azan. Saya pun penjaga masjid juga, saya 6 tahun. Ada juga yang benci kalau azan panjang-panjang rupanya, Pak. Tapi udah mati orangnya, alhamdulillah lah ya, betul. Iya. Iya betul. Saya pernah dimarahinya itu. Di Mekah kata dia, tak ada azan panjang-panjang kata dia. Hanya biasa-biasa aja kata dia. Ini enggak Mekah, Pak. Gue bilang lah pula kan. Yang panjang aja pun dibuat seruan tuh tak datang. Orang apa lagi yang pendek? Namanya juga azan. Azan itu seruan, memperdengarkan. Namanya menyeru itu panjang. Oh, kan gitu kan? Menyeru kan? Ayo, gitu kan? Enggak, ayo. Enggak mau orang itu, Pak. Tapi diajak dengan suara yang panjang. Nah, Bapak Ibu rahmatullah, dan orang yang azan itu kalau mati tak busuk jasadnya dimakan tanah. Kalau komat, enggak tahu aku. Kalau komat separuh busuk, separuh tidak. Enggak apa-apa Ustaz, separuh yang bagus kata dia ya.
Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tukang azan jelek atau tidaknya pun memang tak boleh dicaci, Pak. Enak atau tak enak tak boleh dicaci, karena dia beruntung saat itu dia menjadi wakil Allah Subhanahu wa taala. Tukang azan itu wakil, Pak. Kan luar biasa tuh kan. Makanya Bilal bin Rabah tuh, ya Allah ya Karim, luar biasa. Bilal, engkau belum mati kata Rasul, tapi sudah ku dengar engkau berjalan-jalan di dalam surga. Terompahnya, Pak, jalan-jalan dalam surga. Kan luar biasa tuh kan. Jadi Bapak dan Ibu, walaupun macam wayang azan tuh tahankan aja lah. Ya. As-salatu khairum minan naum. Mudah-mudahan datang orang tuh, Pak, ya. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah 5 hidayah yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dapat kita pahami dan teruslah kita bertakwa kepada Allah. Karena itulah bekal yang mau dipersembahkan kepada Allah nanti di saat kita mati. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kamu kepada Allah, dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma anzilir rahmah wan ni'mah was-sihah wal afiyah wal hidayah was-salamah khususan ala hadhihi al-jama'ah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhumah wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama alayhi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.